Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya merupakan dosen di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk pagi ini mungkin kita akan berbicara mengenai tantangan dan masa depan dari pelayanan publik, teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita mengerti sedikit ya terkait dengan pengertian dari pelayanan publik. Pelayanan publik ini bisa kita jelaskan ya bagaimana pemerintah khususnya dalam melayani masyarakat. Tapi kalau kita lihat dalam undang-undang ya, ada di pasal 1 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, di mana pelayanan publik merupakan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan warga dalam bentuk barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Penyelenggara layanan ini ya khususnya pemerintah ya, teman-teman. Kemudian di Permenpan nomor 36 tahun 2012 itu disebutkan bahwa pelayanan publik ini sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, teman-teman. Di sini berarti secara umum kita bisa tarik ya benang merahnya, di mana pelayanan publik ini merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara. Dalam hal ini negara ya, didirikan oleh publik tentu dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada hakikatnya negara dalam hal ini adalah pemerintah ya, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dewasa ini kita bisa lihat ya, ada beberapa tantangan terkait dengan pelayanan publik, teman-teman, di mana ada beberapa ya. Yang pertama mungkin saya sebutkan ada rendahnya kualitas pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, memang untuk kualitas pelayanan publik baik di Pemda dan lainnya itu memang sangat kurang ya, teman-teman. Bahkan kalau saya bilang lebih monoton dan tidak berkembang mengikuti zaman ya. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat penyalahgunaan ya terkait dengan kewenangan. Kalau kita sebut ya KKN, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat, misalnya jika ada suatu yang mau dilayani masyarakat yang mempunyai orang dalam, biasanya lebih diperhitungkan dalam pelayanan publiknya begitu. Kemudian yang ketiga itu birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Tapi dewasa ini memang sudah ada ya suatu kebijakan dari baik Pemda maupun di daerah terkait dengan tumpang tindihnya tugas dengan membangun mall pelayanan publik ya, teman-teman. Jadi setiap masyarakat bisa melaksanakan di satu tempat saja, jadi tidak terpecah-pecah biasanya begitu. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah belum berjalannya desentralisasi kewenangan ya secara efektif. Jadi masih ada belum jelasnya ya terkait dengan kewenangan antara pusat dan daerah ya terkait dengan pelayanan publik. Yang terakhir adalah bagaimana sistem pelayanan publik ini belum diatur secara jelas dan tegas. Jadi di sini perlu ada SOP yang jelas ya terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan. Begitu, teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa bagaimana ya masa depan terkait dengan pelayanan publik ini, teman-teman. Di mana kemajuan global yang pesat ya dalam berbagai bidang telah membentuk harapan baru dari warga negara dalam menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan publik secara baik. Untuk itu, birokrat sebagai pelayanan publik dituntut untuk merevitalisasi ya atau mengubah atau memaksimalkan sistem pelayanan
dengan cara memberikan pelayanan yang memang baik ya. Pelayanan publik ini diharapkan untuk memberikan dampak perubahan ke arah perbaikan bagi setiap negara. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah ya perkembangan yang revolusioner terkait dengan pelayanan publik. Sehingga di akhir mungkin dapat terwujudnya ya sistem pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan salah satu ciri dari good governance, teman-teman. Untuk itu aparatur negara harus melaksanakan tugas ya dengan tanggung jawabnya yang secara efektif, efisien, karena mereka diharapkan dengan penerapan good governance ini dapat mengembalikan dan kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat diajukan ya untuk mewujudkan masa depan pelayanan publik yang lebih baik. Di antaranya ini saya sebutkan dua saja, teman-teman. Yang pertama adalah penetapan standar pelayanan, di mana standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting ya dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan, teman-teman. Kemudian bagaimana bisa mengembangkan standar operating procedure atau SOP yang kita kenal, teman-teman, sehingga SOP ini dapat melakukan proses ya pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan. Jadi sehingga dapat berjalan dengan sesuai dan acuan yang jelas. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terkait dengan tantangan ya pelayanan publik ke depan. Saya tutup mungkin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.